Kita bahas dari awal lagi, karena ini penting, 4 jenis tanah ini sebenarnya adalah sebuah tahap, step by step. Karena apa? Enggak ada orang yang langsung lahir baru, terus dia langsung punya tanah yang baik. Karena kita lihat ya, nanti di bagian kedua, tapi kita lihat dulu ini, Matius 13 ayat 19 katakan gini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan Allah tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat merampas yang ditaburkan. Ini udah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi kalau kita nggak ngerti firman yang kita dengar, pasti dicuri. Prinsipnya gitu. Nggak mungkin iblis biarkan kita dengar firman, terus kita nggak ngerti dibiarin. Sampai suatu hari dia akan mengerti. Nggak mungkin. Karena kerjaan iblis apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tahu kalau firman ini tetap ada di ingatan orang ini, suatu hari dia tiba-tiba selamat. Gimana? Ancaman buat iblis, dia akan sendirian di neraka gitu. Ya, Lukas 8 ayat 12, yang jatuh di pinggir jalan itu adalah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan jangan diselamatkan. Jahat sekali ya tujuannya. Matius 13 ayat 15, ini yang saya katakan. Sebab hati bangsa ini telah menebal, wax gross, dan telinganya berat mendengar, dull hearing, matanya melekat tertutup, close eyes, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Ini bicara tentang orang yang punya hati seperti tanah pinggir jalan, keras, wax gross, hati yang menebal. Ya, kita buka slide selanjutnya. Kita lihat nomor 4 itu, poin nomor 4. Proses waxing, kalau bahasa Indonesianya mengeras, bahasa Inggrisnya wax, King James Version-nya. Wax heart, wax gross, bicara tentang hati yang keras, yang bukan terjadi hanya dalam satu malam. Wax itu, lilin, menjadi keras. Proses pembuatannya bukan terus tiba-tiba keras. Dia berproses. Ada prosesnya. Kalau kita baca nanti di internet ya, bagaimana cara pembuatan lilin. Setetes demi setetes, selapis demi selapis dikeraskan, didinginkan sampai keras. Begitu juga dengan orang yang punya hati pinggir jalan. Itu dia enggak tiba-tiba keras hatinya. Tapi dia dengar firman diabaikan. Dengar teguran diabaikan. Enggak ada yang bisa negur dia, firman pun enggak bisa. Diabaikan. Lama-lama hatinya keras. Dengar firman apapun enggak masuk. Mau sekeren apapun cara penyampaian firman Tuhan enggak bisa terima. Ini proses, ya. Terus menerus, step by step, dan ini lifestyle, gaya hidup, cuek dengan firman. Ya. Tidak mendapatkan pewahyuan Roh Kudus. Itu yang sering kali menyebabkan mereka bosan dengan firman dan gak ngerti. Ketika kita gak ngerti firman, pasti dicuri. Makanya kemarin di pertemuan sebelumnya saya katakan anak sekolah minggu, dibagi lagi ya, toddler dengan pratama, GC, junior church, youth, dewasa muda, ibadah raya dewasa, cara penyampaiannya berbeda-beda. Kenapa? Tujuannya supaya semua yang dengar firman ngerti pada level usianya, pada level pengertiannya, pemahamannya, kedewasaannya. Supaya apa? Firman jangan dicuri. Kalau gak ngerti firman pasti dicuri. Karena dia gak mau, iblis gak mau. Jangan sampai suatu hari tiba-tiba tanahnya jadi lembut karena sesuatu hal terus tiba-tiba berakar. Dia gak mau, rugi. Ada firman yang gak ngerti, yang gak mau dengar, yang
kresek krusuk gitu, nggak sabaran, pengen segera pulang dari ibadah, itu dicuri pasti firmannya, hilang. Jangan sampai berakar, prinsipnya iblis gitu. Ya. Terus kita lihat nomor 6, penting jelaskan firman sesederhana mungkin. Ada orang yang MTH dan segala macam, doktor, ya saya bukan menyalahkan mereka, tapi kadang-kadang pada posisi mereka itu buat mereka perkataan-perkataan yang sulit-sulit dan yang bahasa-bahasa asing itu wajar. Tapi ketika mereka menyampaikan di mimbar, berkhotbah, mengajar, dan jemaat gak ngerti, ini kesempatan buat iblis curi benih firman. Karena gak ngerti gitu. Ya, jadi sesederhana mungkin. Saya pun berusaha menyampaikan ini sesederhana mungkin ya supaya kita dapat ngerti ya. Tujuan iblis supaya mereka tidak percaya dan tidak diselamatkan. Next slide. Tanah yang berbatu, ini tidak berakar. Kita lihat, saya kan tadi bilang ya bahwa enggak semuanya ujuk-ujuk terus jadi tanah yang subur. Tanah yang berbatu, ini step by step, tahap demi tahap. Kenapa? Karena Yesaya 53 ayat 6 katakan, kita sekaliannya sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tapi Tuhan menimpakan kejahatan kita semua kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, jadi pada dasarnya kita semua ini jahat. Kita semua ini enggak suka firman. Kita semua ini enggak suka dengar khotbah, dengar pengajaran, dengar pemuritan. Pada dasarnya begitu. Ini firman Tuhan yang katakan, ya. Ada juga di Roma 3 ayat 10 ya. Tidak ada yang baik, semuanya mereka jahat. Nanti kita baca ya. Matius 13 ini bicara ayat 20-21, ini bicara tentang yang tanah berbatu, tidak berakar. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu ialah orang yang mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Pernah enggak gitu? Ibu, aku diberkati. Benar-benar tadi firmannya luar biasa. Benar-benar ngena sama aku sampai nangis. Aduh, terharu. Saya dijamah. Saudara enggak usah impress ya ketika ada orang berkata seperti itu. Karena mungkin aja dia punya hati yang memang terbuka pada saat itu. Dia terima firman itu dan dia gembira. Sukacita, dapat pewahyuan. Ayat 21, tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Jangan dipikir bahwa murtad itu terus nggak jadi Kristen lagi, mengingkari Roh Kudus, udah jadi agama lain, itu bukan ya. Tapi di sini bahasa aslinya, di King James-nya yang mendekati bahasa asli dikatakan offended. Artinya apa? Tersinggung. Ini yang udah kita bahas sebelumnya, tanah yang berbatu itu adalah orang yang kalau dikritik cepat tersinggung, insecure. Ada sedikit tekanan atas kebenaran firman yang dia dapat, yang baru saja dia terima, pewahyuan. Dia enggak memeditasikan firman itu, jadi akarnya enggak. Kita buka slide selanjutnya ya, saya biar jelas ya. Jadi gini, semua jenis tanah adalah tahapan. Tadi tanah yang berbatu, ketika enggak ngerti firman. Enggak ngerti pertama kali, enggak ngerti kedua kali, dia biarin aja, enggak belajar, dibiarin, diabaikan, udah enggak ngerti, biarin. Lama-lama keras, sama sekali enggak bisa masuk firman. Kemudian ada orang yang tanah berbatu, dia mulai buka hatinya. Sehingga ketika dia terima firman, dia sukacita gitu ya. Dia dapat pewahyuan, dia terbuka sama Roh Kudus. Roh Kudus berikan pewahyuan, karena pewahyuan hanya diperoleh di dalam hati, ya kan, bukan di pikiran, ya. Dan dibutuhkan waktu dari tanah pinggir jalan menjadi tanah berbatu. Waktu untuk membuka hati terhadap Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dia menerima firman, awalnya dia gembira, kemudian tidak memeditasikan atau merenungkan firman itu dengan intens, sehingga pewahyuannya sedikit dan akarnya pendek.
Itu yang terjadi seringkali pada orang Kristen. Hanya dengar firman, sukacita waktu ibadah raya. Iya tadi, aduh gembalaku luar biasa. Sampai nangis, aku dijamah Tuhan luar biasa, pulang. Enggak ada direnungkan lagi, enggak ada digali lagi yang tadi aku dengerin apa. Apa yang Tuhan mau lebih lagi bicara sama saya. Saya ada masalah tentang kesembuhan, kesehatan, saya sedang sakit. Wah tadi pembicaranya katakan tentang sebuah ayat, aku yakin aku sembuh. Mazmur 41, Allah menyembuhkan aku di tempat tidurku, tapi pulang gak direnungkan. Gak dipegang, gak dimeditasikan. Mazmur 1 ayat 1 kan dikatakan, kita buka ya Mazmur 1 ayat 1 ya. Biar kita juga, ini bahasa asli dari meditasi ada di Mazmur 1 ayat 1. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan di sini bahasa aslinya meditation. Bu, aku gak ada waktu, kerja, sibuk. Bukan artinya meditasi kita duduk, terus kita silangkan kaki, terus kita merenungkan ayat itu, bukan. Meditasi yang dimaksudkan merenungkan, kita bekerja, kita ngobrol sama Roh Kudus dalam kita. Apalagi ya Tuhan tentang ayat itu, masa sih sampai segitu, apa yang harus aku lakukan? Tuntun aku Tuhan, step apa yang selanjutnya dari ayat itu? Bukakan pewahyuan yang baru tentang ayat itu. Bukan cuma 1 poin, 2 poin, tapi 3 poin, 4 poin tentang ayat itu. Meditasi, hari itu ada kiriman renungan harian di WhatsApp grup kita. Enggak cuma sekedar, oh iya dari ayat ini oke, ini perenungannya dari gembala, oke, pergi, bekerja, kegiatan sehari-hari, enggak ingat lagi, enggak direnungkan. Enggak dimeditasikan. Meditasi itu artinya ketika kita ada di luar sana bekerja, apapun yang kita lakukan kita ingat. Ayat yang hari ini menjadi perenungan, devotion kita. Apalagi ya Tuhan, tentang hati yang marah, keangkuhan, kesombongan. Aku gimana? Masih sombong enggak? Baca, kalau buka internet tuh cek lagi tentang kesombongan, apalagi ya ayat yang related dengan itu. Itu namanya meditasi ya. Jadi ketika kita enggak meditasi, akarnya pendek. Cuman sukacita, gembira sebentar waktu dapat pewahyuan, waktu disampaikan ayat itu, waktu kita baca renungan pagi, kita sukacita, iya benar gembalaku benar. Aduh memang benar-benar nih gembala, tapi kita enggak meditasikan lagi, itu akarnya pendek. Ya. Next selanjutnya, kenapa? Karena tidak mau ikutin proses. Kita tahu kan kemarin kita bicara tentang akar. Akar itu butuh waktu yang lama. Sebuah benih bambu, 4 tahun pertama, dia hanya muncul sekitar 3 cm. Kenapa? Karena dia bangun akar ke bawah. Sampai 3 meter. Baru kemudian tahun keempat dia tumbuh lebih tinggi lagi. Gak banyak orang sabar untuk meditasi firman dan berakar di dalamnya. Jadi gak mau ikuti proses, ingin instan, prioritas pada hasil, dan malas menjalani proses. Ini yang sering terjadi sama orang Kristen. Akhirnya, oh tadi ada kesaksian, paling suka dengar kesaksian. Kesaksiannya orang lain. Terus akhirnya nyontek kesaksian orang lain. Saya gak bilang salah, bukan. Gak salah. Tapi ketika kita nyontek kesaksian orang lain, oh dia gini, waktu dia nabur, saya punya teman begitu, nabur, sampai akhirnya dia minjem uang, pinjol, dia gak balik ininya. Yang katanya dia tabur akan dia tuai, gak ada tuayan. Lah akhirnya pinjolnya siapa yang bayar? Dikejar-kejar sama debt collector.
Yang dia lakukan apa? Dia datang sama pembicara yang tentang kesaksian itu, lu bilang diberkati, gue udah minjem. Ini dia, orang-orang yang mau instan, nggak mau diproses, berakar, maksudnya miliki relationship sama Tuhan. Meditasikan ketika kau di-sharingkan sebuah kesaksian, cari kebenaran firman-Nya, jangan asal terima, telan kesaksian orang lain. Kau ingin formulasikan dan kau ingin polakan, kau ingin jiplak, copy paste, karena cepet kan, sekarang mau instan semua, microwave semua. Saya mau ngalamin gitu, saya cepet Akhirnya apa? Ngutang. Akhirnya masalah bertumpuk-tumpuk. Kita datang sama orang itu juga bilang, lah saya nggak tahu, saya begitu, saya cerita. Makanya kembali ke firman, ya. Batu, kenapa orang nggak mau ikutin proses? Karena tidak mencintai kebenaran firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 katakan apa? Firman-Mu adalah kebenaran. Itu Yesus yang katakan loh kepada Allah. Kita nggak suka sama firman. Batu itu bicara tentang penganiayaan, penindasan. Ya, ayat itu tadi kita baca kan? Ketika tanaman itu dia berakar dengan gembira, dia terima firman, ketika batu datang, penganiayaan datang, penindasan datang, kritik dan tekanan datang, karena kita berpegangan pada kebenaran firman, sakit hati, offended. Banyak yang begitu. Kamu percaya mujizat masih ada? Enggak lagi, mujizat itu hanya pada saat rasul-rasul, pada saat Yesus. Aduh, jangan gitu-gitu banget sama firman. Padahal kita udah terima pewahyuan bahwa ada kuasa di dalam kita, Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus di dalam kita, penebusan dan bukan hanya penebusan tapi kesembuhan Yesus sediakan. Kita perkatakan dengan iman maka kita sembuh. Tapi ketika orang kritik kita takut. Mulai. Karena apa? Akarnya pendek. Ketika ada kritikan, saya kok gini ya. Next slide. Terus akhirnya orang bilang, iya, ini semua masalahmu terjadi supaya kamu lebih baik. Akhirnya apa? Mulai berpikir negatif tentang Allah. Kenapa? Karena pengenalan akan Allah pendek, cetek. Akarnya cetek. Apapun kata orang, diterimanya sebagai kebenaran. Karena pengen instan. Oh, akhirnya terombang ambing. Oh, ini bilang itu, ini bilang bingung. Terombang ambing. Seperti kapal, kitab Yakobus katakan tidak mendapat apa-apa, ya. Firman Tuhanlah yang menjadikanmu lebih baik, bukan belas kasihan orang lain. Seringkali orang-orang yang dikritik, terus tersinggung, terus mengasihani diri sendiri. Ya, itu kecenderungannya. Sehingga ketika sesuatu terjadi, dengan mudahnya pewahyuan yang dia dapat itu tercabut. Dan akhirnya enggak berbuah. Firman yang tadinya kita tabur, berakar, dengan gembira, tercabut begitu aja, hanya karena perkataan orang lain, kritikan orang lain. Tersinggung kita. Kita insecure, kenapa? Karena nggak renungkan firman, nggak suka firman gitu. Jangan biarkan firman mengendur karena kritikan orang lain. Miliki hati yang teguh. Ketersinggungan akan datang, tapi Anda dapat mengendalikan tidak dapat mengendalikan mulut perkataan orang lain. Andalah yang harus mengendalikan respon Anda. Ini tanda-tanda orang yang akarnya dalam. Mau apa kata orang? Enggak. Aku percaya. Firman ini kebenaran. Keadaanku yang harus berubah. Walaupun belum saat ini. Kaki saya masih sakit. Tapi saya percaya. Firman itu apapun yang terjadi, saya tunggu, saya percaya dia sedang bekerja. Gitu ya. Jangan sibuk memikirkan diri sendiri, membela diri ketika orang kritik. Itu tanggung jawab Tuhan untuk membela kita, ya. Jangan memperlunak firman supaya orang menyukai kita. Sampaikan tanpa kompromi.
Orang-orang insecure cepat tersinggung dan tidak berakar dalam firman, tidak dapat bertahan dan mundur, kecewa, cepat banget kecewa sama Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang berbatu tanah hatinya. Cepat kecewa sama Tuhan. Dikit-dikit Tuhan gitu deh. Kalau sama orang lain disembuhkan, yang sana diberkati, gua gak diberkati. Tersinggung. Ya. Tidak menghasilkan apa-apa karena cepat mundur. Pak, saya udah gak jadi pengerja lagi deh. Kayaknya dia tadi kemarin itu menyindir saya. Karena kehidupan saya begini. Jangan responi setiap kritik, tetap di dalam firman. Seperti yang saya pernah sampaikan, ilustrasi seorang pelari, kalau dia jawab semua kritikan para penonton, dia gak akan menang. Memang dia menang di dalam argumentasi, tapi dia gak sampai kepada garis finish. Bukan semua serangan kritik ditujukan kepada kita pribadi dan kita bawa ke hati. Ingat, tujuan kritik, tujuan tekanan yang datang itu, penindasan yang datang, tujuannya apa? Mencuri firman, mencuri benih yang tertanam di dalam hati kita, supaya jangan berakar dan jangan berbuah lagi. Cukup sampai di situ. Jadi jangan ngerasa, dia nyindir aku karena aku begini. Bukan, itu bukan dirimu, jangan berpusat pada dirimu sendiri. Tujuannya sebenarnya kritik itu dilemparkan iblis lewat perkataan orang lain. Tujuannya apa? Supaya kamu mundur dan firman itu bisa dicuri. Dan kamu gak berbuah. Jangan sampai kamu menemukan berkat Tuhan yang berlimpah itu. Tujuan Tuhan dalam hidupmu jangan sampai, apalagi maksimal. Ya. Terus ingatlah ketika Anda merenungkan dan menyampaikan firman dengan baik, akan selalu menimbulkan reaksi. Nah, yang ketiga, saya mau cepat, tanah semak duri. Tanah yang tidak dibersihkan. Markus 4 ayat 18-19. Ditaburkan di semak duri, yang mendengarkan firman itu ayat 19, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tadi saya bilang kan Roma 10 ya, Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar seorang pun tidak. Itulah kita, jadi jangan terus, saya udah tanah tahap 3, semak duri, dia masih tanah keras Bu. Semua kita melalui proses itu, tahap demi tahap itu, jadi jangan ada yang sombong, gitu ya. Next slide. Tanah semak duri ini adalah tanah yang tidak dibersihkan. Tadi saya kasih ilustrasi, saya sering disuruh ketika saya masih kecil untuk cabutin rumput liar. Ya, kita yang menentukan tanah kita mau sampai tahap apa. Udahlah Bu, saya sampai tahap batu aja. Udah, saya nggak sanggup lagi. Terserahmu, tapi ingat, tanah batu tidak akan menghasilkan buah. Apalagi 100 kali lipat. Potensi yang ada di dalammu, roh Allah yang ada di dalammu, tidak akan berbuah barang 30 kali lipat aja enggak. Kalau tanah berbatu gitu ya. Tidak, semak duri ini apa? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, keinginan. Keinginan daging maksudnya. Tidak selalu berbentuk dosa atau pengaruh roh jahat, tapi memprioritaskan kekhawatiran dan keinginan daging. Contoh kesibukan ya, jadi gini, kita ngerasa saya pelayanan nih, saya rohani, tapi sibuk banget dengan pelayanan. Sampai kita nggak punya waktu untuk duduk diam dengerin Tuhan sedang tuntun kita, Roh Kudus sedang tuntun kita sedang berjalan dalam pimpinan roh atau pimpinan daging. Karena apa? Sibuk pelayanan. Rohani memang bukan dari iblis, bukan dosa. Tapi itu adalah semak duri. Kenapa dia disebut semak duri? Karena sebenarnya kita ini lebih mementingkan keinginan daging kita, suka dengan pelayanan. Kalau disuruh duduk diam susah. Kita memang berakar. Tapi kesibukan itu loh, terus gak sempat duduk diam, gak sempat renungkan firman. Sekarang saya tanya, berapa jam, berapa menit dalam satu hari Anda buka sosial media? Berapa jam Anda searching dan browsing di internet? Enggak sempat.
Nggak sempat renungkan firman. Main game, nggak sempat renungkan firman. Nggak ada alasan sebenarnya. Ketika kita bekerja pun kita bisa renungkan firman. Tapi pada intinya kita harus duduk diam, dengerin tuntunan roh. Siapa yang hidup dalam roh dipimpin oleh roh. Ketika kita hanya dipimpin oleh daging, iya nih gue lagi galau, udahlah main game aja. Itu artinya kita sedang dipimpin sama daging. Sibuk nonton, semua film box office gue udah nonton. Itu kedagingan, ya kedagingan. Mazmur 46 ayat 10 katakan, diamlah dan ketahuilah, be still and know, bahwa akulah Allah. Sering kita bingung, kok Tuhan gak jawab aku? Karena kamu sibuk banget. Dan hati-hati, next slide ya. Kenapa hati-hati dengan semak duri ini? Tapi kan Bu, saya tetap renungkan firman setiap hari. Saya tetap baca devotion setiap hari. Tapi prioritas kita itu bukan di situ. Prioritas kita itu kepada hal-hal yang lain, yang keinginan daging aja. Makan-makan, ada waktu TikTokan, ada waktu sosmedan, dan sebagainya itu. Nonton, semuanya. Saya bukan bilang itu salah, tapi prioritasmu mana? Karena semua hal-hal itu, hati-hati, itu akan menyerap potensi tanahmu, nutrisi-nutrisi yang ada di tanah hatimu. Dia akan serap itu semua, sehingga benih firman yang ditanam dan sudah berakar di hatimu, itu kehabisan nutrisi, habis terserap sama itu semuanya, hal-hal kedagingan itu. Ya, next slide, saya mau cepat, tanah yang baik. Dia tidak punya banyak perkara, dia nggak punya terlalu banyak informasi, hal-hal duniawi. Saya bukan bilang kita salah kalau kita ngerti informasi, kita update informasi bukan salah. Tapi apakah itu menguasai kita dan kita menjadi prioritas bagi kita? Markus 4 ayat 20, dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar, menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Next slide. Ingat, kita ini gereja. Kita ini eklesia, dipanggil keluar. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, Roma 12 ayat 2. Tetapi jangan menjadi sama dengan dunia ini, tapi alami pembaruan budi. Itu sebabnya Yesus katakan, dari semua orang yang dengar firman, dalam satu sesi, biasanya cuma 25%. Itu sebabnya dia bagi menjadi 4 tanah. Yang menghasilkan buah 100 kali lipat. Kenapa dia bagi jadi 4 tanah? Karena rata-rata manusia itu seperti itu. Dari semua yang dengar, yang menyambut dengan hati yang plain as a dirt, plain as a soil, soil yang baik, soil yang subur, tanah yang subur, yang menyambut firman itu dengan baik, hanya 25%. Yang berbuah 100 kali lipat, hanya 25%. Ini firman Tuhan. Tinggal kita mau pilih, kita kelompok yang mana. Karena kita yang tentukan, karena tanah itu bagian kita. Kita pihak wanitanya, kita yang mengandung. Potensi itu ada di dalam kita. Kita mau nggak diaktifkan sama firman, potensi itu. Mau nggak semua itu keluar dan maksimal 100 kali lipat. Itu semua tergantung kita. Don't think how to be more, but think how to be less. Gimana caranya biar aku menjadi tanah yang subur? Apa yang harus aku tambahkan? Firman Tuhan katakan, jangan punyai apa-apa. Jangan punyai batu, kurangi batumu. Kurangi ketersinggunganmu. Kurangi pakai perasaan. Perasaan bukan salah, bukan keliru. Enggak salah pakai perasaan. Tuhan ciptakan perasaan untuk kita nikmati. Tapi kalau ada hal yang negatif, jangan dilayani, jangan entertain perasaan. Kembali ke firman, berakar di dalam firman. Dan kurangi apa? Semak duri. Jadi mau jadi tanah yang subur,
Kurangi itu semua. Kurangi pengaruh dunia. Kurangi kedagingan. Ini firman Tuhan yang bilang. Jangan menjadi sama dengan dunia tapi berubah oleh pembaharuan budimu. Bukan saya yang bilang. Saya pun sedang ada di dalam tahap ini step by step. Saya percaya saya akan berbuah 100 kali lipat. Potensi yang ada pada saya maksimal. Saya mau jadi plain as a dirt. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati. Terima kasih Tuhan. Hanya karena anugerah-Mu, kami boleh paham firman-Mu, kami boleh dibukakan rahasia-rahasia yang telah Engkau sembunyikan, simpan buat kami anak-anak-Mu, orang percaya untuk dapat kami mengerti. Dan kami percaya saat ini, ketika kami menjadi orang-orang yang punya tanah hati yang subur, yang baik, semua potensi-Mu Tuhan yang ada di dalam kami, itu dibangkitkan oleh Roh-Mu, dibangkitkan oleh Roh-Mu, dibangkitkan oleh firman-Mu yang tertanam hari ini di dalam kami, yang akan kami bawa pulang, dan dengan oleh firman yang setiap hari kami renungkan. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau yang jamin di dalam Yesaya 55, apa yang Engkau firmankan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan bekerja seturut dengan perkataan-Mu. Dan seturut dengan janji-janji-Mu di dalam kami. Seturut dengan kuasa-Mu di dalam tanah hati kami, di dalam roh kami, di dalam pikiran kami. Dia akan berbuah lebat 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bagi kami semua yang mendengarkan firman ini. Kami percaya dan kami aminkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.